mau pakai polanya sendiri atau pakai renang akademi, akan ketemu dengan orang-orang yang tepat. Jangan pernah takut dan tidak dapat downline itu. Saya jelaskan dulu secara singkat tentang no cross lining ya. Ini penting karena berhubung karena banyak di sini jaringan di luar kita. No cross lining A dengan B dengan C. A ini kan ada hubungan bisnis apa online, ini ada hubungan bisnis online, tapi B dengan C ada hubungan bisnis tidak bisa. Pak Abdul Aziz dengan Ustaz Kasrul bisa bersilaturahmi, boleh berteman, tapi tidak boleh berbicara bisnis. Makanya saya bisa. Berapa bilang, kemana kau saudara Pak Aziz ini ya? Jangan. Sana aja kawannya orang nih. Saya habis sana kan tadi sudah sharing sebagainya, baru pindah di sini ada Ustaz. Silaturahmi boleh. Bicara tentang agama boleh, politik boleh, tapi haram hukumnya kalau bicara bisnis. Pertama itu sederhana, mau kemana Ustaz? Apa programnya Ustaz? Dari mana? Nggak boleh. Sudah berapa saya poin? Dari Muara Bungo di mana? Di kampung ini. Desa ini ya? Nah iya. Om saya itu. Aduh. Nah akhirnya kerjaan proses ini yang sifatnya tidak membangun, sifatnya bikin drop, itu proses ini. Masuk telepon, Om, ada Ustaz Kasrul sama dia. Jangan, sama saya aja. Tak boleh. Dan itu namanya proses bagian dari proses ini. Kalau bagus samping meluas itu, kalau ada cross line kita naik posisi, kita yang baper, nggak mau tepuk tangan, itu bagian cross line itu. Itu bagian dari cross line. Contoh, saya ini sering di kantor di Makassar. Pak ada Pak Budi, aduh Masya Allah. Pak Royal Crown, bisa bantu tolong nggak? Ada undangan saya ini, bisa nggak bantu presentasi? Ini member baru loh. Saya bilang, aduh begini Bu ya, mohon maaf. Saya mau sekali membantu, tapi ada namanya kode etik. Bapak dan Ibu kebetulan bukan tim saya, nggak enak nanti dengan sponsornya Bapak Ibu. Silakan nanti hubungi upline-nya gitu. Ya kan, selama upline-nya sudah menyetujui, boleh. Tapi jangan sampai pas begitu. Tahu tidak sampai begitu? Pak Maman Bakri dengan ibu istrinya Bayu. Kebetulan Pak Maman itu masih member baru, Pak Ibu Ayu masih member baru. Sekarang dia sudah pre-pajero. Nah, saya ingat begitu. Jadi ini bagian dari proses ini. Kenapa? Buah ini bagus, ini buah lagi busuk. Karena sering ketemu nengket, itu terpengaruh. Coba itu selesainya. Saya sudah simpan, terhapus itu fotonya. Buah busuk, ketemu buah bagus, itu tertular itu. Jadi dari mulai tiga, protektif dia protek. Gitu. Saya dengan Pak Aran kalau event-event besar selalu satu kamar. Dengan Pak Aran satu kamar. Nggak pernah saya ngomong berapa bonusnya, tinggal berapa royal bintang 2-nya, apa programnya, nggak pernah. Nggak boleh, privasi. Paham saya ya? Nah, jadi yang perlu Ustaz ketahui sekarang kan kita konsepnya posisi dulu ya. Posisinya Ustaz kan ini. Berapa sekarang posisinya Ustaz? Apa? Buka pohon jaringan. 10. Saya foto sudah ada 100 kiri, 100 kanan. 10 dengan 7 kalau nggak salah. Ganti malaikat yang baru. 7, 10. Iya, 10. Bukan lagi kan ke Malaysia dengan Di depan itu Ustaz. Penting juga. Itu bagian bagian dari visualisasi, aktualisasi dengan tim. Kan kita masih biasa. Pokoknya presentasi dulu lah. Ada namanya hukum kartu. Jadi kan di kitab pionir ada itu hukum magnet. Magnet. Jadi kita itu akan nyampe sama. Berapa Ustaz? 7. 11 ya? Yang ini kan? Betul. 10. Ini dilihat ini 10,7. 10 dengan 7, 10,9. Berarti sudah lengkap posisinya ya. Kasur ya. Jadi di sini 10,6 dengan 7. Ya kan? Sekarang target kita ini kan bagaimana go to emerald. Go to emerald. Sekarang kan bulan 11, nanti bulan 12, nanti bulan 1, nanti bulan 2. Kita sini starting di awal. Start, ya kan? Di bulan 12 itu event terbesarnya Renal Academy, itu ada namanya RA Makassar. Tapi di Makassar, saya ikut di sini. Nanti bulan 1
ada event terbesar namanya REA. Apa itu REA? Renner Emerald Above. Renner Emerald Above ini diadakan setahun sekali Jadi di mana bulan 12? di Makassar. Ya, daerah Makassar. Ini Renner Emerald Above diadakan setahun sekali di kota Makassar. Di seluruh periode yang ada di Indonesia, ya, Sumatera, Kalimantan, Jawa akan berkumpul di Makassar. Dan sudah ada yang motor ya? Ya, para motor ke atas Bu. Jadi motor, mobil, pajero, rumah, semua akan berkumpul di situ Ustaz. Nah itu memang diadakan setahun sekali. Syaratnya Ustaz yang harus kamera baru bisa ikut. Bulan 2 ada RA Medan. Ini Makassar ya. Jadi ada kesempatan Ustadz mengajar sampai di bulan 1. Ya kan? Ada hampir kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Bagaimana caranya Ustadz tembus Emerald, go to Emerald. Paham sih Ustadz ya? Nah, jadi sekarang ini Ustadz udah jelas. Lihat, Arun ini agenda kita. Ya kan? Kalau event di bulan 12 ya palingan acara besarnya ada kali ini cuma daerah Makassar. Bulan 1 itu ada apli juga. Apli meeting Ruby sekalian apli award, ya kan? Ada RSS, ada RSA. Nah, nanti ada RSA ini RSA Pontianak. Nanti sini RSA Pekanbaru. Nah ini sudah bisa ngajakin orang. Oh di Di bulan Pekanbaru. dua ya? Bulan 2 RSA Pekanbaru dengan tour 2 negara. Oh, iya. Kenapa harus berangkat ke 2 negara? Karena ini bagian dari jual komunikasi. Kapan kita udah tembus, orang bisa baca. Wah, nggak tembus. Kasihannya apa yang saya nggak tembus karena kayaknya nggak pernah edukasi. Kan jadi kesannya. Kalau dia berangkat, kita nggak berangkat. Nanti kan memang tidak ngomong, tapi secara kasat mata dia pasti membaca. Iya. Ngeliriknya kita tuh kayak ngelir sini. Wah, masa apa saya tidak ikut? Kan gitu. Logikanya kan? Satu penilaian. Itu penilaian betul. Jadi 11, 12, 1, 2. Jadi masih ada kesempatan untuk ini. Kalau saya rekomendasi Ustadz ikut di mana? Ini, Kalau ini gak usah dulu. Iya. Nah ya, ini gak usah dulu. Kalau upload Ruby, misalnya kalau memang Ruby bisa ikut. Tapi kalau belum, ya kita kan untuk mencapai target kan ada 2 syaratnya. Masuk akal dan menantang. Itu syarat goals. Pak, saya mau Ruby Pak bulan 1. Bisa atau enggak? Masuk akal, menantang sekali. Iya. Pak, bisa enggak Pak? Saya mau Ruby. Kapan? 5 tahun ke depan. Masuk akal sekali. Menantang, tidak menantang. Itu ukurannya, parameternya. Ustaz, bisa enggak? Misalkan Ustaz Ruby, bisa enggak saya dari bulan 11 kira-kira di bulan 1 saya harus Royal Crown. Masuk akal, ya agak sedikit masuk akal. Menantang sekali. Itu pertimbangannya sini. Ini parameternya. Kalau saya lihat Ustadz dari bulan 11 bersama ibu 12-1 sangat mungkin tembus. Ya, ini tuh sudah cantik permainannya. Paham saja Ustadz ya? Ini ya. Saya hapus. Paham ya? Hapus ya. Kalau yang turun 2 negara itu di Pekanbaru juga ya? Apanya? Ada acaranya atau enggak? Hanya sekedar Yang RSA. Maksudnya Tur, kalau itu tur 2 negara kita langsung berangkat. Ketemunya di Jakarta. berangkatnya pada bulan itu juga. Iya baru itu. Setelah RSA Pekanbaru kita langsung berangkat. tapi bertempat di Medan itu ya RSA Pekanbaru. 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 Jadi tidak Jadi, usah jauh lagi. udah jauh-jauh lagi ke Medan. Dekatlah kalau Nah, Pekanbaru. saya tanya dulu Ustaz, bagaimana responnya ikut RSA kemarin? Luar biasa. Luar biasa. Ibu bagaimana? Masya Allah sekali. Masa sekali. Kira-kira kalau Ustaz sudah bilang luar biasa, sudah bilang luar biasa, kira-kira mau nggak Ustaz dengan Ibu bawa masa sebanyak-banyaknya? Pasti mau kan? Insya Allah. Nah, tugas kita sekarang bagaimana mindset kita, jangan semangat sendiri. Tularkan hal kebaikan, tularkan hal yang positif ke jalan kita. Saya sudah ikut RSA, saya alumni RSA. Bagaimana undang orang sebenarnya jadi RSA? Kenapa?
Kalau kita bertemu sendiri kan sama sendiri. Iya. Tapi kalau kita bawa masa 5 di kiri, 5 di kanan, pulangnya Esa membara, apa yang terjadi? Omset naik, posisi naik. Itu kan di situ. Ilustrasinya di situ. Bagaimana membawa masa sebanyak-banyaknya, bawa gerbong. Orang yang kurang cantik permainannya, orang kurang cerdas, lalu tidak bawa masa. Masalah, kasihan dia dari Jambi, kasihan dia dari Lampung, kasihan dari Palembang, Borobongo, jauh-jauh ke Medan, jauh-jauh ke Pekanbaru. Biar saya saja yang berangkat. Itu kurang cerdas permainannya. Harus, emang dari sini sakit, emang saya tidak sedih. Saat kasur rombongan ke sana, awal turun awal kena, tapi tahu tidak saya mau sama Ustaz, mau sama Agus. Ini saya tidak mau puji Ustaz, tapi saya dalam hati berdoa, ya Allah mudah-mudahan semua tim saya yang berjuang menuju RA berikan kemudahan untuk diperoleh jawab. Kenapa? Itu bagian dari bis saya. Ustaz bagian dari aset saya, tim saya. Yang namanya sebagai orang tua selalu memberi terbaik buat anak, betul nggak? Tapi apa yang terjadi? Saya langsung bilang, Bu Rami, tembus kasur supervisor, alhamdulillah. Anak kunci pertama udah tembus supervisor. Itu Ibu Sida Sultan yang MC, penonton kan? Saya masih ingat pertama lahir di Renner. Ini dilihat kali ini. Dia datang di Renner, dia kapitan isi paha. Tadi naik motor. Saya satu mobil waktu bawa RBP di Senjai. Ibu Sida tidak ada mobilnya, ngirim di Pajero saya. Cerita, iya Pak, saya itu kalau motor saya ditarik. Saya ini Pak, suami saya nanti di Renner lo pisah. Suaminya kan tukang pukul. Makanya KDRT kan pisah dan sebagainya. Cerita saudara-saudara besar. Akhirnya, iya ada Pajero juga. Saya dengan saya tidak Allah. Artinya itulah fenomena di Renner gitu. Rata-rata orang yang bertumbuh itu karena pemimpin yang besar. Gitu. Jadi saya buat itu ya, jangan masuk akal untuk tembus emerald. Sekarang pertanyaannya, siapa di 5 di kirinya Ustadz yang kandidat untuk PNSA? Tadi tahu itu dirasa-rasa ini kayak gini orang ini. Kan udah ada 10 tuh, sudah ada 7, siapa orangnya sih? Kalau yang di kanan itu Pak Aziz Rahman. Pak Aziz. Anggota Dewan, anggota Dewan juga. Aziz Rahman. Pak Haji bukan? Aziz Rahman. Anggota dewan dia. Ya. Awak katanya Aziz. Sudah ada yang join kan? Ada. Rahman. Istrinya juga kan join juga itu. Iya. Kedua, Yang di Palembang itu? Teguh. Belum ini. Makanya kita tidak ke Palembang ini karena sudah kita follow up tapi tidak ada jawaban ininya. coba lihat dulu yang Ustaz mau mentoring. Ya, yang dekat-dekat sama Sindul yang bisa mudah di ini. Harus temukan 5. Iya. 5 ya? Iya. Karena harus 5, nanti saya jelaskan. Junaidi Di mana? di kanan. Junaidi. Yang rasa-rasa bisa kerjasama. Junaidi. Foto. Bukan foto, video. Yang dipilihnya aja bagian susunan saya itu. Iya, pokoknya semua yang kanan mau susunnya ibu atau susunnya ini Tidak, kan sama. yang kencang anunya di situ yang bisa lebih dianu, yang Bisa bagian lebih, bisa. sininya gitu. Yang bagian Ibu siapa? Ibu apa di sini? yang kuliah ada Siapa yang pertama yang bisa dimentoring? Abdurrahman. Hah? Abdurrahman. Ada orang juga. Ada kemarin tentang itu? Ada. Oh ada ya gitu ya? Ada. Ikut juga meeting. Iya, ikut Sarah. meeting di rumah juga tuh, Oh. yang ada anak kecilnya. Oh itu oke. Istrinya tuh mau gabung tuh. Oh yang ada kecil. Itu sebentar lagi supervisor kalau kita kencangkan kayak gitu Oh ya. masya Allah. Juliana. Hah? Kuliana. Mulyana. Kuliana. Iya. Nah itu Ada. si sama mau aja sudah Ada. padat, yang mau kencang. Mau kita datang itu sana. Oh yang pertama. Yang paling pertama, semangat sekali bicara sama saya. Oke. Terus? Ketiga, Oh, kuliah namanya itu. saya. Kan masih ada Oh, ini di bawah. Iya. Bawahnya dari yang 3. Iya. Iya. Kasur. Baru menyesal itu kenapa bukan saya pertama. Iya. Itu Sayang namanya. sekali ya. Itu namanya perlu apa? memang Posisi pertama, menentukan. posisi pertama kelihatan bukan yang dari saya Abdurrahman,
kuliahnya. Oh, ibu tetap di atas. Iya, di atas. Oh, itu posisi di atas. Tapi di atas. Iya. Makanya urutannya di situ ya. Ah. Tetapi- Tapi kalau di akunnya tadi ibu di atas kan? Hah? Di atas tetap. Iya, di atas. Oh iya. Di atas. Adik saya, istri Ustaz. Kira di bawah tuh Sama mana ibu? Bisa Rayanti. Oh, bisa Yanti, ya. Terus Abdurrahman ya? Iya, Abdurrahman, Juliana. Kuliana. Bisa dua di sana. Bundanya apa sih? Modalnya kan ya saya. Iya. Sebenarnya. Iya. Iya, ya dia mau sebelah kiri. Enggak, yang susunan sebelah anu saya ya. Sebelah sininya. Iya. Nah, ya di situ yang. Sebelah kanan ya? Iya. Ibu kan begini kan? Iya. Sebelah kiri. Itu ada Hamrani, Di sini kan ada berapa orang kan? Sayuti. Ini siapa namanya? Yang Saya. ini. Ini yang ke bawah. Oh, ini ke bawah ini. Ini yang ini siapa sih? Iya, Anak iya. yang sebelah kanan anak. Sebelah kanan anak Najia. Oh. Yang anu saya. Jangan anak. Anak jalan. Nah Ya? gini ya. Kalau nggak jalan jangan itu karena anak kan pasti Tidak bapaknya mau mau. saya bilang nih yang sebelah itu anak yang. Oh iya. Terus di bawahnya sudah ada jaringan kita. Oh siapa tuh? Hamrani. Hamrani jaringannya Ustad. Iya. Oh iya. Jaringannya Ustad yang Hamrani. Iya, dia sih sebelah kirinya. Iya. Oh sini siapa nih? Itu jadi Hamrani. ini. Masuk kategori nggak? Yang Saya- tahu aku. bukan saya, Ustaz. Yang serasi. Ibu dan Ustaz. Kalau jalan beliau jalan sekarang lagi di Riau, lagi cover ke sana. Sebenarnya Hamrani. berarti jalan. Ya. Ciri-cirinya yang semangat, ciri-cirinya yang mau berjuang, ciri-cirinya punya niat untuk sukses benar, siap untuk bekerja sama, dimentori. Iya kayaknya itu bisa. Bisa, dia sekarang lagi jalan prospek Riau itu. Oh, sama Sekarang lagi. dia tidak ada. Hamrani. Hamrani. Amran. Hamrani. Hamrani. Amran. Terus satu, Sayuti. Sudah. Ya. Kurang. Siapa sih itu yang benar? nah ini tuh kasihnya udah begini, jelas arahnya. Siapa di lima dikirim? Oh belum ada pak, katanya catering besar, tapi masanya nggak ada. Itu penting di sini harus kita tahu masa banyak. Yang aktif-aktif, yang bisa menghasilkan omset. Ini Darmayanti. Darmayanti, iya Darmayanti gimana? Udah. Tidak, Ustaz yang rasa dulu, Iya, dia masuk kategori. Nggak bisa asal ditulis, Ustaz yang bisa tahu dengan ibu, dia masuk kategori. dia masuk kategori. Kategori semangat. Belum kayaknya ya. Itu yang belum. Masih itu Ustaz, Hmm. ada lagi, masih ada harap. Ini Ini baru itu dua orang itu. Berapa kali susunan yang di Baan? Itu terus kan ada yang ditaruh bapak ya? iya. Menaruh ya? Coba coba just kasih dulu, coba lihat dulu. Pak siapa itu? Ya Ahmad itu. Selamat, tapi baru istrinya selamat. Sama-sama tuh. Itu. Ini anggota dewan. Oh iya, Ada istrinya, Istrinya. istrinya Iya. itu bisa juga gitu. teguh. Maksudnya baru kudu. Saya coba ada. Itu yang ini Iya, Palembang ini. Palembang. Oh ada. Ayo. Wah, sekarang jadi PR buat kita bersama, buat ibu kan. Artinya setiap jaringan ada kaki bersama dengan upline. Tapi sebenarnya yang bertanggung jawab kita berdiri dari sini adalah kita harus memikirkan satu kiri satu kanan. Karena dibanding ini kan namanya binari, bina kanan bina kiri. Kalau break away MLM break away itu MLM matahari kayak gini, kayak Tianxi, Kelly, MY, CNI, kayak gini. Paham ya? Kita ini satu kesyukuran, ini memangkas yang lain ini. Kita hanya fokus dua jalur aja. Itulah binari, bina kanan, bina kiri. Dan satu kakinya pun bisa ada kaki bersama, ya kan? Makanya jadi PR buat Ustadz dan Ibu sekarang tetap fokus kiri dan kanan. Ini aset saya ini standar kerjaan di saya. Kiri dan kanan. Ini masih kurang. Ini masih kurang. Masih kurang. Ini masih kurang. Usahakan Ustadz menemukan 5 di kiri, 5 di kanan.
Karena ilustrasinya Ustaz, bagaimana bisa go emerald kalau di bulan 12 kalau masanya tidak ada, gitu kan? Nah, ilustrasi dengan SOP dan akademi, game plan namanya, game plan, ya. Game plan dan akademi, usahakan 1 bulan. Ini saya ulang lagi kan, Ustadz tembus SPF, silakan SPF, tapi timnya kita usaha menemukan 1 di kiri, 1 di kanan, 1 di kiri, 1 di kanan, 2 kiri, 2 kanan, 2 kiri, 2 kanan. Intinya 6 kan? Tapi yang dibutuhkan adalah cuma 5 kiri, 5 kanan. Pak, saya baru 4 Pak, cari satu itu baru 1 kandidat. Pak, di sini kan saya baru 2 Pak, cari lagi 3 kandidat. Yang penting bagaimana menemukan basis kita, fondasi kita, 5 kiri, 5 kanan, tim inti. Kalau misalkan sudah ada 10 Pak, 10 di kiri, 10 di kanan, tapi 10 di kanan ini baru 3 yang kategori masuk core, kategori yang membangun jaringan, semangat, ada omset dan sebagainya. Di sebelahnya 10 tidak ada, berarti tetap cari 5 orang inti. Walaupun sudah ada kategori orang terisi, tapi kalau nggak aktif, nggak bisa. 5 orang yang inti. Inti apa itu? Harus aktif ya. Aktif. Ya, ikut presentasi, ikut pertemuan, konsultasi. Ustadz, saya tanya, kalau Ustadz dengan ibu punya jaringan, dia tidak konsultasi, nggak pernah ikut pertemuan, nggak ada omsetnya, apakah dia masuk kategori aktif? Nah, pertanyaan kedua, kalau dia nggak ada omsetnya, nggak ada closingannya, tapi masih intens komunikasi dengan Ustadz, konsultasi namanya, masih aktif di sebuah pertemuan, masih aktif melakukan presentasi, tapi tidak ada closing, apakah dia masuk kategori aktif? Masih. Itu disebut aktif. Cari orang yang begitu sampai ketemu 5 kiri, 5 kanan. Karena apa? Game plan sudah mengatakan, temukanlah 5 kiri mana mencari. Di sini kita bisa mengajak. Sama Yusuf Batu Bata, kemarin ada ilustrasinya kan? Itu mantap sekali. Itu saya bilang, saya suka materinya itu, masih langsung bawa materialnya kan, materialnya sebab sepatu. Karena dulu kan cuma ngomong, pas ada gambarnya udah masuk akal. Apa dia kalau diilustrasikan, baik. Wah, orang bilang, senang sekali. Coba kita bangun jaringan, disusun. Jadi pegang jatuh itu, hancur jaringan. Tapi kalau kita cari yang satu frekuensi, yang sama dengan kita, itu sobat buatan. Ditambah lagi dengan 3 prinsip dasar, tahu etika, kode etik, punya impian, punya sikap, kok lagi kasih lain sebenarnya. Itulah kita bangun istana. Ustadz ini sebenarnya sudah peraih rumah, Bu. Kenapa? Karena Ustadz lagi menyusun batu bata, belum jadi rumahnya, udah ada kendaraannya. Itu misalnya Bapak Nasir. Sebenarnya kita cuma dari itu sudah bangun rumah, Pak. Jangan seperti saya kan udah finish, udah selesai bangunannya. Tapi dari awal saya sabar, dapat batu bata sama kita. Jadi lagi, dapat lagi, simpan lagi. Bisa tadi saya batu bata dulu ini. Susun sebanyak-banyaknya sampai di rumah. Kalau Ustadz ini setengah. Ustadz. Iya, belum datang. Kalau Ustadz baru diisi. Di situ ilustrasinya, di situ lah ilustrasinya. Gameplaynya itu lebih begitu, Ustaz. Jadi temukanlah 5 basis kita Pak, dengan segini cari temukan sampai 5. Kalau sudah 5 tapi tidak aktif, tetap 2 yang aktif, cari lagi sampai dengan 5. Jangan pernah bosan, never give up. Aktif aja ya. Iya. Aktif itu disebut dengan core. 7 kebiasaan core ini, Ustaz. Mana yang susah? Tidak ada. 1, kita harus punya impian. Kedua, kita membuat daftar nama dan melakukan presentasi. Dan core yang sekarang kan, impian, membuat daftar nama dan melakukan presentasi 15 kali per bulan. Apalagi namanya, konsumsi produk, kan ada gampang, ada susah itu konsumsi produk kan, melayani pelanggan, mendengarkan program edukasi, ya kan, membaca buku, hadir setiap pertemuan. Betul tidak? Kan itu yang paling utama. Di mana susah? Jadi kita mencari orang yang satu frekuensi dengan kita, orang yang semangat, yang punya impian, ikut pertemuan, dapat presentasi. Masalah omset itu belakang. Emang dulu Ustaz bisa closing dulu kan?
Tapi sekarang saya lihat saya pada dari grup, masya Allah. Walaupun bisa jauh di sana, Sudah bisa presentasi. saya lihat itu. Kadang kan di grup saya nih, Pak, di HP saya ini ada 50 grup WA trainer. Timnya Bu ini lah, timnya Pak ini lah, ini. Ya kan ada grup-grup. Kalau saya keluar selalu saya dari grup mereka, baper nanti. Kok apa yang saya keluar? Nah, jadi bisa jangan bikin grup dulu kalau belum Ruby. Kalau belum Ruby, masih gaming dulu di grupnya Pak Jabar, Bu Rahmi, tim Sumatera. Tim saya di luar dari Pak Jabar ada juga. Ada namanya sahabat Randa Riau, Medan ada juga. Oh, banyak sekali. Ya kan? Jadi game plan-nya mengatakan 1 bulan harus profesor. Tapi bagaimana kalau misalkan mereka ada di situ, di posisi di situ, tapi mereka mungkin rajin RO, gitu. Apa? Mengapa? Karena nanti ini kita akan terseleksi alam. Mana jaringan kita yang kembangkan? Di mana jaringan kita yang hanya konsumen? Di mana jaringan kita hanya proyek-proyek saja? Yang mana jaringan kita yang hanya suka sistem pemain? Terseleksi alam. Gak boleh kita paksa. Iya. Sama saya punya anak ini. Anak saya ini yang pertama, dia memang jiwanya suka kayak seni, ya kan? Saya bilang memang bisa dipaksa, kita gitu. Saya baru tahu ada bakat terpendam dia bisa melukis. Waktu saya zaman dulu, saya bisa melukis kan? Ya masih ingat dulu. Saya waktu di sekolah itu, nggak tahu tiba-tiba saja sambil kertas, pulpen, pensil, ada teman saya lagi dulu saya lukis. Kaget dia. Jadi bapak saya sampai kaget. Jadi itu terus sama anak Rizky di kamarnya, ada kamarnya. Apa nak? Saya buka pintu. Boy, tangannya belepotan. Beli ini, lihat apa sekolah saya apa namanya? Beli cat yang lukis. Ada saya. Di mana beli nak? Ada beli itu kampas. Allah Akbar. Oh, josnya anak. Nggak boleh dilawan. Ya kan? Anak saya ini yang kedua, orang bilang kayak balaki. Tahu balaki kalau orang Makassar tuh. Kayak judulnya kan karena dia suka pramuka. Ya kan tegas, keras. Nah, berarti kolor ini. Nah, saya dulu kan awal pramuka, masuk tim itu dulu di SMP masa. Sampai mau dikirim Jambore dulu. Dan antara 500 orang saya jadi 10. Ya kan? Jadi pramuka. Dan itu dia. Makanya saya bangga juga di sekolahnya di SD Pertiwi ada baliho besar, ada fotonya di situ. Jadi setiap orang beda-beda. Sama juga mau jaringan. Nggak boleh dipaksa. Dolemnya Ustaz Tasbin, Pak Wildan, biar dilarang proyek dia suka. Jangan usah. Nah, benar pakai gaya. Berarti udah sampaikan kan ini SOP. Ada suka online, ada ipar saya. Ya jangan. Tapi nggak bisa. Rugi juga tembus juga. Jadi pakailah gayanya, tapi ingat ada fondasi kita. Kalau di dalam agama Islam kan Quran dan hadis itu pedoman kita, petunjuk jalan kita kan. Kalau kita itu udah SOP-nya. Jadi ibu dan ustaz jangan boleh justice orang. Selama dia masih jumlah omset, alhamdulillah. Daripada ada orang yang jumlah omset, ya, daripada nggak jumlah omset, nggak dapat bonus, nggak dapat poin. Yang juga omset. Kalau itu omset, tapi dari orangnya. Oh ini kelompok cuma begini. Sama Pak Robi kan kalah. Diajar saya kalau itu kan Pak, kan ada tim saya tuh di Pekanbaru. Saya juga kayak emosi juga, tapi saya harus latih. Selalu salah. Misalnya enggak tanggung-tanggung. Saya tim produk. Kadang lebih, kadang yang pusing ke saya. Saya tidak bertanggung jawab. Saya bilang, kata Pak Robi, mungkin kapasitasnya begitu Pak. Dia bagaimana pun juga kapasitasnya. Jadi sini Ya, kosong. Jadi saya kos sebentar. Jadi memang kapasitasnya memang yang begitu Ustaz. Nah, Jadi usahakan Ustaz temukan 5 kilo anak kalung ya. Oh iya. Ustaz ya, usahakan temukan. Iya. Iya, aduh. Hari itu Om di bawah. Hah? Itu Om. Oh ya, sudah. Jadi itulah yang saya maksud Om ya. Jadi usahakan dia bagaimana kita masuk istrinya Ustaz supervisor. Saya lagi kalau Ustaz ketemu 5 kiri 5 kanan yang menjadi tadi orang ini menjadi supervisor, bantu supervisor, otomatis omset Ustaz kan 20 kiri 5 kanan kan? 5 tambah 5 berapa Ustaz? 10 kan? 10 dikali 5
50. 50 kirim ke kanan, Ustaz jadi apa? Motor. Jadi Ustaz sebenarnya satu dapat motor 15 juta. Ini jalan kosong Ustaz. Dapat motor plus Ustaz dapat juga RB. Berapa? Jalan kosong juga ada bonus harian, bonus sponsor, bonus pasangan level. Allahu Akbar. Ya boleh foto. Itulah disebut dengan the power of attraction. Hukum tarik menarik. Nggak akan jadi magnet Ustaz kalau Ustaz nggak jadi magnet dirinya saat jadi para reward. Buktikan Pak, kenapa Pak Jambi ini kayaknya sudah ngangkat? Berarti andanya dulu yang harus bertumbuh. Kenapa Jambi nggak bertumbuh? Berarti antum jadi patokan. Berarti antum yang ada prestasi. Kayak tadi aja Ami nelfon tadi pagi. Dia berkata spray. Yang berkumpul begini, bogor begini. Perpadian itu, konsul sama saya perpadian. Saya bilang, berarti kita mainannya harus ditambah. Kalau pasukan begini. Artinya apa? Jaringan kita katuk. Naik. Ada pesan. Saya pun jujur, Ustaz, paling banyak tantangan. Ada orang banyak yang nolak saya, ada yang hina saya. Keluarga dari saya itu paling banyak itu. Orangnya itu selalu melihat diri. Paham Ustaz ya? Selalu mencemooh. Tapi apa yang terjadi Ustaz? Saya buka mulut mereka dengan kesuksesan saya. Dulu itu dibilang Pak Budi masalah, Budi itu banyak masalahnya, banyak utangnya, itu Budi itu kerjanya nggak jelas, ya kerjanya cuma serabutan apa. Tapi coba ngomong sama sekarang, termasuk Hamsina saja itu sepupu upload yang Ustaz, yang soalnya Carlota. Ya, dia posisi satu informasi langsung tersebar. Tapi apa nih? Nah, sekarang tak bisa diam. Kita buktikan dengan fakta. Bungkam mereka yang kesuksesan sama kita, sama ibu. Berprobasi, kenapa saya senang sekali ibu dan terus berprobasi pegang kata saya. Kayak Abdul Aziz dan istrinya enak tuh, kayak sendiri. Kalau suami istri pertama nggak lagi pikiran seuzon, nggak lagi pikiran lagi sudah frekuensi. Saya dulu tuh di awal, di sisi lain saya semangat, tiba-tiba saya bagus. Pulang di rumah istri karena faktor ekonomi, ya kan? Aku bikin sana, aku cari uang dulu. Mau mata ini, pusing saya, ya kan? Saya mau bangun aset, banyak maksudnya. Saya curhat. Saya itu sambil jalan render itu, kasihan sambil maghrib mobil juga. Ya, berapa tantangan saya dulu? Dulu ada mobil kredit dulu, belum cash dari render. Istri lain pada jawab, apa siap, muncul. Nanti kena aplikasi, nggak tahu itu. Sampai sekarang Pak Gus saya nggak bisa tanya. Sampai pernah pas jadi Ruby, mobil pertama saya belum ada PBE, belum ada RB, belum ada bonus level. Sempat mobil reward Ruby itu akhirnya dulu juga. Saya nggak tahu sama Pak Agus, karena dulu bonus kiranya kecil, beli bensinnya itu susah. Dan sekarang terbang terkiri ada Allah Akbar. Artinya saya bicara apa adanya. Cuma saya kalau saya cengeng, saya besar. Dan fakta terjadi satu-satunya yang menyembuhkan data kabur, tapi fakta, ya kan? Jejak digital mengatakan saya salah satu timnya Pak Agus Tepi yang pertama kali tembus mobil. Belum kan? Fakta. Kenapa? Karena badan saya besar. Masa saya bangun aset di Renman, masa dari Greg ada cocok. Pak Ari Agus tengah pilihan kita kita juga kan? Waktu di baru rumah curhat kan? Ada kita? Ada. Ngomong apa kasih udah ya jangan kayak plan. Saya bilang jangan sampai polisi turun sama saya. Hati-hati, pecah fokus. Kenapa? Ibaratnya lift kamar ini, kita mau masuk lift atau di luar, nggak ada namanya setengah hitam atau putih, nggak ada abu-abu. Coba masuk lift dengan luar, kalau kita main-main, kejepit gak kita? Kejepit, sama ini bisnis. Tatkala atau out di sini. Makanya Pak Ari ngomong, saya lihat sendiri Pak. Saya keras kehidupan dulu Pak, keras. Beli gas aja berat dulu, beli beras aja nggak bisa. Maka saya kan belum bercerita. Saya kan dulu RSS itu yang bikin orang termotivasi kemarin menangis semua orang. Jangan sepeda ubi. Saya bilang sama Pak Agus ngomong ini, saya ngomong ubi, apa Pak? Pak Budi kan udah sukses.
ngomong Ubi terinspirasi orang, tapi saya nggak malu. Saya pernah seperti itu. Ya kan, saya ingat anak istri saya ngomong Ubi, apakah saya minta sama ipar? Enggak. Saya minta sama saudara, tidak. Istri saya tidak menjadi, kenapa saya semangat kalau bicara pasangan hidup dengan anak, karena istri saya yang membackup saya. Saya menelpon kakak, minta uang, apa namanya jangan, saya ada dirimu, kau sebagai keluarga Anda. Bayangkan. Jadi jangan saya lihat hebat saya ini, karena ada motivator saya. Kalau Pak Agus Tepi di RSS Pontianak kemarin, ada pendaki gunung sampai puncak. Siapa yang membuat dia bisa sampai puncak di gunung apa? Ada namanya Himon Sedari. Tahu tidak siapa Himon Sedari saya? Mari kita lihat. Langsung tampilkan itu fotonya, musiknya. Bilang, engkaulah bidadari surga. Ternyata istrinya. Ternyata istrilah yang menjadi motivator. Setiap pria sukses pasti di sampingnya ada wanita yang menampingi. Wanita sukses. Dan pastikan kata Pak Agus istrinya sendiri, bukan istrinya orang. Ini kan motivasi, betul betul. Kenapa harus suami istri Pak? Langsung jonjak, nah ini yang motivasi. Iya. Dulu suaminya larang dulu. Iya. Kan saya bilang jalan aja dulu. Dulu mau jalan melahirkan, ada kecilnya lagi. Jadi main tantangan yang berani kasihan. Dulu berani lihat dulu jaringan saya apa semua saudara, tapi memang butuh proses. Saya punya prinsip namanya the law of attraction. Jadi kan kita magnet dalam diri kita, maka orang-orang yang positif akan tertarik kepada kita. Ini makanan, ini makin ketemu ini makanan, ini makin, ya kan? Itu yang penting. Jadi jadi supervisor, tidak imam, dapat RB, dapat penghargaan. Nah, yang ketiga, yang 5 kiri, 5 kanan, bagaimana caranya bantu dia menjadi emerald? Bantu dia menjadi emerald otomatis. Kalau dia jadi emerald, berarti berapa emerald ini? 50, 100 kan? 100 dikali 5 berarti berapa? Dan bos sebagai manajer, langsung dapat mobil. Kan kaget. Kalau saya, jangan, ini mobil udah lunas Pak? Belum. Berapa lama? Masih 4 tahun lagi, 3 tahun lebih. Pokoknya 4 tahun kurang lah. Nanti usah timbang aja. Kalau dapat uang 150 juta, apakah dilunasi atau jual? Ini jual take over, Iya. mobil baru. Daripada pusing kreditnya, Betul. ya kan? Kayak rencana mau ada yang disambung kan? Sambung Ya cicilannya. take over. Iya. Ustadz beli baru langsung berani paten. Iya. Murni Pak, Asli. asli. Paten. Masih paten. Saat besar saya, 2 orang ini yang saya ajak ini demi Allah, saya besar saya, 2 tim saya ini Pak Aziz Bulaila dan Ustadz Kasrul menjadi pionir di sini. Iya, saya sudah selalu motivasi juga. Nah, saya bilang pokoknya kayaknya kita di sini yang jadi tiangnya. Jadi jangan down lembah terus, down Iya. terus. Gitu. Jangan down, Ini Ustaz. sudah down. Kalau sudah dekat Percaya cicilan, down. Pegang kata saya. Kalau Ustadz bagus omsetnya, 14 omsetnya, saya berani yang buka kantor di sini janji. Iya. Oh iya, Masya Saya Allah. dari saya masih buka kantor. Bagaimana? Buat kantor. Siap? Siap. Buat kantor. Buat kantor di sini. Pak Budi pindah ke sini. Iya. Pindah dari Pekanbaru. Iya. Pekanbaru kan terbentuk. Masalahnya Pekanbaru diambil alih sama perusahaan. Satu syukuran. Saya kemarin kan ngapa-ngapa. Ngos-ngosan. Saya sewa, sebangun. Tapi alhamdulillah tanah sendiri. Ya alhamdulillah. Nah help me. Jadi diambil alih. Satu syukuran. Kan 150 juta buat kantor. Sewa ruko 2 tahun. 15 juta itu hanya deposit ya. Di luar biaya renovasi, di luar uang sewanya. Bayangkan itu main-main 1 miliar lah. Saya kalau dapat uang, minta dari waktunya istri, ya kan istri kan Royal Crown, atau mungkin dari mana, dari LB dan sebagainya. Kalau saya dapat LB 100 juta, istri 100 juta, 200 juta kan, masa gak bisa? Start cari yang paling strategis di Kota Jambi, ruko 2 unit, kita sewa 3 tahun. Renovasi cantik, bagus parkirannya. Jadi contohnya siapa? Ustadz Kasrul. Ustadz Kasrul yang jadi dari sana. Kalau saya kan pulang balik. Nanti Ustadz Kasrul yang sebagai di situ. Ya kan? Ini bicara visi.
planning. Jadi Ustaz Hasbi nggak usah lagi kesini, sudah usah di peringatan ini, langsung di kantor. Sudah ada hotelnya di kantor. Khususnya di kantor ya. Sudah ada C-nya tuh. Sudah ada C-nya. Daripada kita ngomong biaya lagi kan. Ya, gitu Ustaz. Ini visi. Makanya saya sini paham ya. Temukan 5 inti kekayaan ini kan belum ada kan. Walaupun ada repot dan sebagainya, tetap kita usah pikir ya. Saya punya jaringan luar, kita bangun istana, jadi istana pasir, istana betulan gitu kan. Ini paham ya, game-nya. Jadi usahakan Ustaz yang dimaksud dengan bekerja. Jadi maksud dengan bekerja, kata Pak Nasir, apakah bekerja itu? Bekerja itu apakah kita konsultasi ke apa yang termasuk kerja? Iya sih, masuk kerja. Apakah kita push team untuk pertemuan, tiket dan lain-lain, PE dan lain-lain ya. Apakah itu bagian daripada kerja? Ya sih, ya kan. Terus presentasi, apakah bagian dari kerja? Ya. Tapi yang dikatakan Pak Nasir yang maksud itu kerja, ini adalah kerja juga. Tapi yang real maksud kerja adalah presentasi dan follow up. Ini adalah sebagai kerja. Presentasi bisa 1 lawan 1, bisa home meeting, bisa RBP. Kan itu presentasi bisa face to face, kayak dengan Ustaz Asbin ketemu orang bicara langsung, di pesawat presentasi, di bandara presentasi. Udah banyak Pak. Itu beriring kan dari pesawat. Ini mulut gak boleh direm. Makanya saya tergantung mood. Kalau saya lagi capek, ngantuk, gak bisa ini gimana teleponnya, ada teleponnya. Capek kan, masih juga oleng. Tapi kalau lagi fit mood langsung pantang presentasi gitu. Jadi presentasi bisa 1 lawan 1, bisa RBP. Follow up itulah disebut dengan startup. Ya tugas kita itu start. Tugas kita hanya presentasi dan follow up. Presentasi dan follow up. Ilustrasi dari ini. Inilah disebut dengan roda berputar. Jaringan kita kiri dan kanan. Inilah kita harus putar rodanya. Boleh pakai apa? Join. Kalau ada orang join, Ustaz cepat follow up. Atau disebut dengan bukan follow up ya. Startup. Cepat langsung startup. Tujuan startup apa Ustaz? Ibu. Tujuan startup apa? Oh iya ini. Ya. Kemarin nih Apa? Mas. Untuk apa startup itu poinnya ada berapa itu? Apa Ustaz? Cari. Ya. Saya sendiri. Tidak. Poin keseluruhan dengan besarnya. Ibu. Tujuan orang men-startup kasih lembaran ini untuk apa? Masuk ke sistem. Hah? Saya jelaskan ya. Tujuan startup tadi kita lihat. Kenapa kita kasih lembaran orang sudah join? Apa udah joinnya? Sudah joinnya? Saya startup sekarang ya. Nah, startup ini adalah untuk menggali impiannya orang, untuk menggali daftar namanya, untuk dibuatkan goal setting, untuk dibuatkan jadwal meetingnya. Inilah tujuan startup. Pak Nasir ngomong, udah start katanya, udah plan. Orang bisa saya tanya, saya start katanya, sudah, apa rezeki? Sudah start sekarang. Kenapa ada daftar namanya? Iya di. Kenapa ada jadwal? Iya di. Karena kenapa? Belum connect, belum ketemu. Hanya disuruh baca, selesai di medsos jadi bungkusan kacang goreng. Ya kan? Tujuan startup adalah kasih nangis orang. Kasih nangis tuh. Saya lebih suka kasih nangis orang. Dari istri kalau di rumah, mau apa sih anak jadi anaknya orang? Kalau ada orang konsultasi di rumah kan, istri ngomong, kenapa lagi gitu? Kasih apa lagi orang yang tangis? Karena saya kan juga orang. Kemarin Bu, dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, ke rumahnya konsultasi. Saya itu timnya Bian Timur. Barusan ketemu saya, foto, lihat rumah apa, cerita, menangis. Kenapa? Kali impiannya. Saya lebih suka itu kasih menangis. Sama dengan Bu Gada Irma, plan sudah ada dari buku dia plan, bawa dari bukunya. Saya buka, tuh. Saya bilang, kayaknya ini bukan impian tak Bu Gada Irma. Kau tahu plan? Saya bilang, kalau lawan impian itu bergetar hati dan pikiran. Biasa meneteskan air mata. Nangis. Iya, oke. Berarti kalau bukan impian ganti. Cari yang membuat kita jadi membara. Kalau memang foto tak orang tua tapi pen.
Kalau fotonya ini tempel, makanya tadi jangan ngira adik saya, apply Ustaz. Baru ada saya itu apa? Sakit hati positif sama istrinya dulu, ditinggal sama istrinya, pisah dikasihan. Saya bilang tempel fotonya, tapi masih positif. Nah bilang harus sukses harus menikah. Iya, banyak menikah dulu perlu Rudi dulu. Ada itu, masih terus sekarang. Ini bertanya pada aku, kamu pulang nggak ada plan mau saya bawa kangkung. Nah bantu dulu. Artinya apa? Ini kerja kita, join startup itu kan apa untuk impiannya. Tapi sebelum start tadi dulu Pak, Bapak saya mau startup. Tapi sebelumnya ada akad yang super jelas. Ada pertanyaan dua fundamental. Fundamental ini yang pertama adalah Bapak mau join The Trainer karena alasan hanya konsumsi produk, ataukah ini menjadi orang inti di dalam bisnis ini yang sukses nanti. Kasih pertanyaan itu sudah dijawab. Kalau dia bilang saya pakai konsumen, ya paksa. Kalau dia baru kasih hanya pakai produk saya, Dan nggak usah lanjut startup. nggak usah nanti salah. Minta jangan referensinya ada karena mata yang lain. Biasanya begitu. Tapi kalau dia bilang saya ingin pakai produk pastas sekali juga ya, mau jual saya nanti suksesnya pakai yang tepat. Yang sendiri ya, biar di support, biar didorong pantatnya, kalau tidak mau bergerak susah. Saya tanya susah spin, biar dibambar orang, ayo nggak bisa, jangan paksa. Ada orang nggak mau. Pertanyaan yang kedua, Bapak tadi pilihkan menjadi orang inti. Pertanyaan yang kedua, mau pakai polanya sendiri atau pakai polanya radar akademi terbukti dan berhasil? Nah, dia pasti jawab. Nah, saya mau pakai pola saya sendiri, boleh tapi lama. Mau naik ke Medan naik mobil atau pesawat? Ya pesawat. Tapi kalau dia bilang saya mau pakai radar akademi lah yang sudah terbukti dan berhasil. Coba tanya. Selamat Pak, yang tetap. Saya kasih lembaran syarat ya. Itu wajib itu. Pak Nasi berapa kali ulang CEO. Jangan sampai nih reader enggak cara duplikasi syaratnya itu tidak bisa. Wajib itu. Memang ada berat malu kita. Apalagi kalau orang dikenal. Apa pertanyaan Anda? Apakah Bapak? Terus saya ngomong begini aja. Jangan pakai juga. Ya, jangan terlalu resmi. Pakai gayanya kita, tapi kita sudah tahu. Kayak cerita saja. Ya, mengalir. ini ada pertanyaan. Menurut kita bagaimana, Stas? Bahasa kampung, kita mau pakai konsumen saja. Nah, gitu. Jangan mulut Bapak. Kagunya. Gak bisa kan? Kalau bahasa daerah kayak Stas. Bahasa Endrek, enggak begitu. Jangan mata dulu. Gitu kan? Nah, kalau sudah jelas, langsung ambil senjatanya. Ini syaratnya. Jangan ngomong kayak merdeka, ngomong lepas begini, nggak boleh. Wajib di print banyak-banyak. Setiap Ya. sudah dipresentasi, sodorkan. Jangan jadi kayak pendeta, kayak suatu ngomong, Bapak yang suka lihat saya tuh kayak ambil tadi malam saya lihat tuh, produk kecil besar. Gunakan senjata sesuai dengan porsinya. Kalau orang mau ibaratnya berkelahi satu lawan satu, perang orang ini lawan Israel, masa pakai basoka, pakai granat, ya kan pakai rampos dulu. Kalau dua pakai senjata, kalau banyak pakai rudal, apakah membastis, begitu ibaratnya. Nah, jadi ini senjata kita. Nah, tujuan startup apa tadi, Sar? Impian. Tapi kan sudah join baru di startup ya. Iya, jadi dulu. Presentasi. Iya, jangan pada saat orang yang berjoin, nggak usah suruh impian, nggak usah suruh tantangan. Ini berarti dia. Ya suruh join. Bu, ibu kan udah join nih. Apa tuh alasannya ibu join? Di, mau kita pakai produknya, atau mau kita jadi orang intinya? Kan gitu. Kan sudah join di seret uang, tahu bikin produk. Mau kita apa ini produk tadi deh? Ya kan begitu. Bukan karena didatangi terus. Iya. Join. Iya. Jadi tujuan startup yang pertama adalah impian. Kedua, buatkan dia goal setting. Goal setting. Supaya impiannya apa sih? Saya punya start sudah lama jadi PNS, nggak pernah tahu saya pegang untuk gaji. Banyak utang, berapa utangnya Bu? 80 juta di bawah 100. Oke, saya goal setting kan ya. Goal settingkan. Terus yang ketiga, bagaimana impian dan goal setting ini bersatu bisa terrealisasi kalau ibu punya daftar nama. Supaya daftar nama, dia apa lagi Pak? Bu, daftar ini dikelola untuk dibuatkan jadwal.
ini aja nih. Kalau ini udah selesai Pak Bu, nah, pasti jadwalnya mengatakan kita untuk presentasi. Setelah orang dipresentasi, kita follow up. Follow up itu menentukan yes or not, apakah dia mau bergabung atau tidak. Follow up lagi, karena orang itu kan kayak pakai flash disk, dia berapa giga masuk di otaknya. Sama tahu dia, kita datang ke sana, dia pikirannya namanya Ustaz, saya mau arisan sudah mau digocok ini. Dia ke contoh, ibu-ibu, Ustaz mau sekali Ustaz, ada undangan sana mau nggak makan siang di sana. Udah baca konsentrasi kan, udah masuk aduh. Iya, makan teh. Gue udah terbiasa jadi tugas dia Ustaz. Follow up ini menentukan yes or not, dia mau join atau tidak. Karena orang itu mau nolak atau tidak mau join banyak faktor. Mungkin karena pikirnya lagi bercabang, mungkin habis di pressure kerjaannya dan pikirannya, mungkin anaknya habis ribut dengan anaknya, mungkin habis dimarah-marahin sama istrinya, contoh. Atau mungkin macam-macam ada uangnya, atau Ustaz datang baru pulang korektornya, macam-macam banyak faktor. Itulah yang kenapa perlu follow up. Saya 10 kali di follow up baru join. Itu fakta. Jadi yang efektif follow up itu langsung datang ya? Atau bisa ada Dikondisikan. opsinya? Lebih bagus kalau ketemu. Presentasi kata Pak Nasir 1 kali. Yang follow up itu yang berkali-kali. Presentasi 1 kali, yang follow up berkali-kali. Nah, setelah di follow up langsung join. Setelah dia dapatkan syarat lagi. Ini disebut dengan simbiotis mutualisme. Ini tidak pernah terputus ini. Ini kerjanya kita setiap hari. Jadi Ustaz kerjanya apa? Ini. Saya kalau di rumah Bu, Pak, tidak ada kegiatan ini. Setiap pagi saya kontor, buka kreatif dan presentasi. Dan sekarang lagi bangun baru juga saya ini. Lagi gue nggak lupa. Sekarang tempur saya ini sekarang sudah 4. Bayangkan, bila fokus. Termasuk salah satunya Ustaz adalah tim tempur. Ustaz harus jadi. Harus. Karena tempurnya mulai dari saya, istri saya, Bu Rami, Sasasbi, dan beberapa Ustaz. Maksudnya top tempur itu perhatian khusus. Khusus bukan hanya melempar, karena bantuan apa ada 4. Melempar, memberikan turun fisik secara fisik atau fisik, ya kan? Dan paling tidak berterima kasih kepada Aplen. Aplen saya tidak melempar jaringan, oh nggak apa-apa. Berarti Anda bukan tepuk, Anda bukan khusus. Nggak boleh ngomong di depan orang gitu, saya tepuk, nggak boleh. Cemburu yang lain. Wah pantas, Ustaz Asul ini ada orang tadi isi. Yang lain ada. Tadi bukan betul, bukan baru mana ada. Termasuk suaminya itu saja bukan tepuk. Bukan. Nanti ilmunya di mana? Area. Pak Haji itu area. Saya nggak jadi peraplen. Sudah. Turun nggak fisik aplennya ke lapangan, bantu secara fisik. Mau meeting, konsultasi apa? Alhamdulillah masa aplen, syukurlah. Tapi kalau nggak melempar, nggak turun secara fisik, nggak melempar aplen, nggak pernah didampingi saya di lapangan. Paling tidak sering nggak visinya turun, sering nggak Anda dimotivasi, sering nggak Anda secara jarak jauh menelpon dan sebagainya, diarahkan, dibantu posting dan sebagainya, masih aplen, berarti masih bersyukur. Kalau nggak melempar, nggak turun secara fisik dan tinggi, fisiknya turun, berarti visinya. Kalau visinya nggak turun, nggak melempar, nggak fisik, ya fisik, dan berterima kasihlah karena sudah dijoinkan oleh aplen Anda. Kalau 4-4-nya nggak ada, yang kelima, apa itu? Wassalam. Salam. Salam. Paham Ustaz ya? Jadi nggak boleh baper, ini bisa kita sendiri. Itu Ustaz. Jujur ya. Ini offline Ustaz. Saya dari John Lennon sampai Royal Pun satu bicara jujur dan hati dalam. Nggak pernah terjadi saya sama Pak Agus. Bukan lalu negatifnya, tapi positifnya kita mandiri. Tanya, saya tengok di grup Ibu Aji Ami, itu saya nanya.
Saya tengok di grupnya Bu Mega di sebelahnya nggak ada. Saya tengok di grupnya Bu Nurnya nggak ada. Di hatinya istri saya nggak ada juga. Tapi paling tidak, saya berterima kasih langsung diumumkan di dari kehidupan saya langsung berubah drastis. Apakah saya baper? Enggak. Apakah saya mengamuk? Enggak. Saya buktikan dengan prestasi. Makanya Pak Agus memberikan apresiasi untuk biasa. Tapi syukur Ustaz, selama ini masih ada kelemahan. Ya, untuk baik orang dilempar, kalau batu dilempar. Asal nama lagi. Mau lagi Ustaz ya? Sedang dilempar ya. Iya. Jadi Ustaz harus pikir kiri kanan. Saya harus bekerja bisnis. Kita umur berapa Ustaz? Target tahun depan. Ya. Iya, dari RB, dari bonus RB. Pasarnya begitu banyak. Kalau nanti ada produk baru di launching, nanti ada marketing plan baru di launching, masih di tangan orang lain yang rasakan khasiat kita nggak ada. Kan masa kalau banyak bisa diarahkan, kalau masa nggak ada, ya kan gitu. Makanya saya harus konsentrasi setiap hari, every day, setiap hari. Timunya Pak Agus kan di yes, setiap hari, every day. Ya. Kalau saya target itu adalah 2 emerald. Bagaimana caranya? 2 bulan ini harus emerald. Sab ya, Om ya. Bisa. Ya, Assalamualaikum. Apply. Ye, pagi. Ye. Di sini penginapan yang dulu, yang pertama Duhur, saya ke Duhur ke bandara. Saya pergi dulu. Oh, mas sini ada Pak Abdul Aziz, ada Ustaz Kasrul, ada Ustaz Asbin, ada Bu Rami. Harus. Sangat Kita siap. ke Makassar. Kapan lagi? Dijemput pakai mobil. Siap, tenang. Pajero dengan Bu Jero. Ye, Iya. ye, salam. Kalau Pak Jero, Pak Royal, Bu Jero, Ustaz Hasbin. Ya. Supaya bisa impact juga seperti Mana sana Bu An Pak Nasir? Sini. Kamu buka? Pas ya? Saya hapus ya. Jadi beda kampung, beda adat syaratnya, beda jaringan, beda komandan. Beda kan? Makanya saya bisa gabung ini pasti. Kondisi jaringan Ustaz jadi yang ini tak boleh. Kalau bicara umum boleh panggil. Nah ini bicara tentang berangkat ke Makassar. Yang kemarin itu yang keluarga dia jadi join. Nah di kolam ini ada mana tuh? Ada Pak? Siapa? Oh benar. Bawa Ian dan Oh, ya Ustaz nanti. BB-nya. Ustaz Ibas Ustaz. Iya. Bekas. Kerja Ibasnya sama. nanti follow up. Semangat. Dia sudah tidak ada kata penolak tadi malam, cuman Di Petro Cina ya. Iya. Pertamina pokoknya. Iya di sini jadi Petro. Iya. Petro. Semangat dia. Makanya dia kenal. Bahkan kemarin itu dia mau bawa 6 orang. Dia bilang. Sudah ini. Itu bajunya, suruh pakai bajunya nanti. Pakai baju nggak? Pakai baju mana? Mau pergi mana? Pakai baju mana? Sekarang. Nah sudah pun. Dulu Pak Pak. Lihat sana itu. Iya. Anda cantik tidur. Akhirnya sekarang jam beda. Oh, sudah semangat. Ibu Ian ya? Ibu Ros sudah Iya. semangat. Mana anu Ibu Raina? Jadi rencana ini Pak, nanti saya pulang ke Makassar, saya akan tidak lanjuti untuk kita buat rutinitas presentasi di Kota Jambi. Harus ada pertemuan RUP setiap bulan.